Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pranata Aladja dengan NIM A321244064 dari kelas B. Baik, di sini saya akan memaparkan resume yang berjudul Sistem Ekonomi Ketimpangan Sosial dan Urbanisasi di Indonesia dari mata kuliah Studi Masyarakat Indonesia, dan dengan dosen pengampu dengan hormat saya sebut Bapak Dr. Hasdin SPD MPD. Baik, langsung saja. Yang pertama itu pengertian sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah cara suatu mengatur kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Indonesia. Digunakan sistem ekonomi Pancasila, yaitu gabungan mekanisme pasar dan peran pemerintah yang berlandaskan keadilan sosial. Pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian selanjutnya jenis-jenis sistem ekonomi. Yang pertama ada tradisional, yaitu berdasarkan adat dan kebiasaan masyarakat, teknologi sederhana. Kemudian pasar, yaitu ditentukan oleh mekanisme pasar, permintaan dan penawaran, peran pemerintah kecil. Kemudian terpusat, yaitu pemerintah mengontrol penuh kegiatan ekonomi. Dan campuran, yaitu gabungan peran pemerintah dan swasta. Kemudian yang ketiga, pengertian ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial adalah kondisi tidak meratanya distribusi sumber daya, kesempatan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Contohnya terlihat dari perbedaan pendapat, pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Kemudian yang keempat, bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Yang pertama ada ketimpangan pendapatan, ketimpangan wilayah, ketimpangan akses pendidikan dan kesehatan, dan ketimpangan kesempatan kerja. Kemudian yang kelima, teori-teori ketimpangan sosial. Yang pertama itu menurut Karl Marx, yaitu ketimpangan karena konflik kelas. Kemudian menurut Max Weber, yaitu dipengaruhi status sosial, kekuasaan, dan ekonomi. Kemudian fungsionalisme Durkheim dan Davis More, yaitu ketimpangan dianggap wajar untuk memotivasi. Kemudian modernisasi, yaitu akibat perbedaan tingkat perkembangan wilayah. Kemudian ketergantungan, yaitu hubungan tidak seimbang negara maju dan berkembang. Kemudian Kuznets, yaitu ketimpangan naik di awal pembangunan lalu menurun. Kemudian yang keenam, faktor penyebab ketimpangan sosial. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi tidak merata. Kemudian yang kedua, perbedaan kualitas pendidikan. Kemudian yang ketiga, akses sumber daya tidak seimbang. Kemudian yang keempat, kebijakan pemerintah belum merata. Kelima, globalisasi dan persaingan. Dan yang keenam, urbanisasi tidak terkendali. Selanjutnya, dampak ketimpangan sosial. Bagian negatifnya, yang pertama itu meningkatnya kemiskinan, kemudian konflik sosial, kecemburuan sosial, kriminalitas, dan menurunnya kepercayaan pada pemerintah. Kemudian bagian positifnya, yang pertama memacu persaingan dan mendorong inovasi. Selanjutnya yang ke-8, upaya mengatasi ketimpangan sosial, yaitu pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas pendidikan, penciptaan lapangan kerja, bantuan sosial bagi masyarakat miskin, penguatan UMKM, dan reformasi kebijakan ekonomi yang adil. Yang ke-9, kesimpulan, sistem ekonomi berperan penting dalam distribusi sumber daya, tetapi juga dapat menimbulkan ketimpangan sosial. Oleh karena itu diperlukan kebijakan yang adil dan berkelanjutan untuk mengurangi ketimpangan di masyarakat. Selanjutnya resume dari kelompok 4, yaitu urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota yang disertai perubahan gaya hidup, ekonomi dan sosial. Proses ini dipengaruhi oleh ketimpangan pembangunan dengan faktor pendorong dari desa seperti kurangnya lapangan kerja dan fasilitas, serta faktor penarik dari kota seperti peluang kerja, pendapatan tinggi, dan fasilitas yang lebih lengkap.
Urbanisasi memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya antara lain mendorong pertumbuhan ekonomi, perkembangan industri, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun jika terkendali, urbanisasi dapat menimbulkan masalah seperti kepadatan penduduk, pengangguran, pemukiman kumuh, serta polusi dari kemacetan. Untuk mengatasinya diperlukan pemerataan pembangunan antara desa dan kota, peningkatan kualitas sumber daya manusia di desa, serta penguatan ekonomi perdesaan. Dengan pengelolaan yang baik, urbanisasi dapat menjadi pendorong pembangunan yang berkelanjutan. Baik, itulah pemaparan resume dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.